Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Puji dan syukur marilah senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama Majelis Studi Dakwah Terapan mengucapkan jazakumullah khair. Semoga Allah membalas kebaikan kepada antum semua yang telah memberikan dukungan dakwahnya kepada kami, baik itu berupa moral maupun material. Kami berdoa semoga Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Baik, sahabat-sahabat sekalian, bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi dakwah untuk dapat kita terapkan di dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Silahkan berkunjung kepada channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Ya, sudah banyak materi-materi dakwah yang kami upload di YouTube. Silakan. Ya. Tapi bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, nah jangan lupa subscribe-nya ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, saya akan menyampaikan sebuah moto atau semboyan yang diungkapkan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Nih, terlihat, juhud bukanlah ketiadaan harta, namun mengosongkan kolbu dari harta. Makanya Imam Malik itu adalah imam yang kaya. Kaya Imam Malik, banyak harta. Ya, banyak harta beliau itu. Tapi harta itu tidak sampai ke dalam kolbunya. Tidak sampai. Dia kosongkan kolbunya di harta. Pernah satu ketika Imam Malik ini diberikan oleh khalifah seorang kuda yang sangat bagus, sangat mahal. Nah, ada orang lain bilang, "Tuan Guru, ini kudanya bagus sekali ini, indah sekali." Nah, apa kata Imam Malik? "Antum suka?" Ya tentu. Nah, bawalah. Serius ini guru? Ya serius, bawalah. Nah, jadi seperti itu. Tidak sampai dalam hatinya dia, cuman di tangannya. Nah, kalau boleh kita seperti itu, cakep hidup ini. Ya, jadi harta carilah sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal, tapi jangan masukkan dalam kolbu. Artinya kita siap melepas, siap membantu, mengeluarkan infaknya, zakatnya, sodakohnya. Itu urutannya. Nah, nanti akan kita bahas itu secara rinci tentang infak, zakat, sodakoh. Baik sahabat-sahabat sekalian, nah yuk kita ngaji bareng. Apa itu ngaji? Ya, ngaji itu adalah ngasah jiwa. Tuh. Kita isi kehidupan ini dengan hal-hal yang positif. Nah, diantaranya kita mengkaji tentang agama Allah ini. Baik, sebagai pengantar, mari kita lihat. Siapa yang lebih banyak
jumlah puasa Ramadannya kita atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang menjawab Nabi Muhammad, wahai Ustadz. Salah, kita lebih banyak. Sebab kita ini ada yang sudah berpuasa Ramadan sebanyak 30 kali. Kalau umurnya sekarang 40. Ada yang sudah berpuasa Ramadan 60 kali. Kalau umurnya sekarang 70. Tuh, berarti lebih banyak kita. Nah, sementara beliau hanya 8 kali puasa Ramadan seumur hidup beliau. Tuh. 8 kali cuman. Nah, bagaimana penjelasannya begini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 23 tahun dibagi 2. 13 tahun beliau berdakwah di kota Makkah. Nah, kemudian 10 tahun beliau berdakwah di kota Madinah. Selama berdakwah di kota Makkah, yang beliau dakwahkan hanya 2 kalimat syahadat, dan 2 tahun menjelang hijrah barulah ada perintah sholat. Nah, jadi perintah sholat ini turunnya pada periode Mekah. Hanya 2 itu, syahadatain dan sholat. Oke. Kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah tahun pertama belum ada puasa Ramadan. Begitu masuk tahun kedua, tepatnya tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah, turunlah firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183. Turun ayat itu, diwajibkan berpuasa. 1 bulan kemudian barulah actionnya, pelaksanaan saum Ramadannya. Jadi Nabi itu puasa Ramadan tahun kedua, tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Jadi 8 tahun. Tahun ke-10 pada tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggal dunia. Belum sampai bulan Ramadan. Nah, jadi 8 kali seumur hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa Ramadan. Kemudian dari 8 kali puasa Ramadan itu, 7 kali jumlah hari puasanya itu 29 hari, dan 1 kali jumlah hari puasanya itu 30 hari. Jadi dengan demikian puasa Ramadan itu 29 hari sah, 30 hari sah. Yang salah itu 28 karena kurang, atau 31 berlebihan. Jadi antara 29 dan 30. Tapi Nabi lebih banyak 29-nya. Nah, seharusnya yang 30 hari itu ada 2 kali. Namun, 1 hari, pas hari ke-30, Nabi dan para sahabat di Madinah masih puasa. Tiba-tiba jam 10 pagi, datanglah sekelompok orang Islam, orang Arab, yang tinggal di atas bukit, agak jauh dari Madinah. Datang ke kota Madinah. Lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau dan para sahabat masih saum Ramadan hari ini? Maka jawab Nabi, ya. Kalau kalian bagaimana? Oh, kami sudah lebaran ya Rasul. Kenapa demikian? Karena waktu maghrib kemarin sore, kami melihat bulan Syawal dari tempat tinggal kami di atas bukit. Nah, bisakah dipercaya persaksian kalian? Bisa ya Rasul. Nah, oleh karena itu, ya, di zaman Nabi pernah terjadi dualisme lebaran. Pernah terjadi. Yaitu ada yang sudah lebaran, ada yang masih puasa. Yaitu Nabi dan para sahabat di kota Madinah. Karena kota Madinah ini agak rendah dia. Sementara mereka tinggal di atas bukit. Jadi pernah terjadi dualisme
lebaran. Dua lebarannya. Ada yang sudah lebaran, ada yang masih puasa. Nah, kalau begitu, bagaimana? Maka yang sedang puasa itu mengalah. Seperti Nabi, mengalah Nabi. Karena sudah ada yang menyaksikan bulan. Mengalah Nabi. Nabi batalkan bersama dengan para sahabat. Karena sudah ada yang lebaran. Nah, sementara dalam hukum Islam, berpuasa pada hari lebaran itu hukumnya haram. Setidak-tidaknya hari ini, kata Nabi, hari yang diragukan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Wa qala Silatu an Ammar, "Man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Artinya, apabila kamu melihat hilal bulan sabit, maka berpuasalah. Dan apabila kamu melihat hilal bulan berikutnya, maka berlebaranlah. Berkata Silah dari Amr, bersabda Nabi, barang siapa yang puasa pada hari yang diragukan ini, berarti sesungguhnya ia telah mendurhakai Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi umumkan di kota Madinah, semua wajib membatalkan puasa. Batal puasa. Sudah lebaran hari ini. Lalu sahabat ada yang bertanya, kalau begitu ya Rasul, sholat idnya kapan? Besok, lebaran kedua, tidak apa-apa. Nah, jadi inilah pernah terjadi di zaman Nabi. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, yang mengamalkan dualisme lebaran ini di dunia sampai sekarang hanya satu-satunya negara, yaitu negara Republik Indonesia. Nah, jadi negara kita ini sebetulnya negara yang nyunnah gitu ya. Nyunnah itu mengamalkan sunnah Nabi. Nah, pernah terjadi, sering kita terjadi 2 kali lebaran. Nah, tidak tahu tahun ini bagaimana ini. Nah, jadi kalau terjadi lebaran ya, lebaran, ada dualisme lebaran. Yang penting sudah 29 hari kita puasa Ramadan. Saya di rumah saya seperti itu. Udah tanggal 29, besok tanggal 30 Ramadan. Ada yang mengatakan begitu. Nah, sementara ada juga menyatakan besok lebaran. Jadi saya katakan kepada keluarga, kita tetap puasa besok sampai jam pagi lah, jam 8, jam 9. Kita dengarkan nanti sekitar kita apakah sudah ada yang lebaran, yang bertakbiran. Kalau sudah ada, batalkan hari itu. Nah, batalkan hari itu. Karena kalau itu betul-betul hari lebaran, maka hukumnya haram berpuasa. Yang penting sudah 29 hari. Nah, begitu caranya. Tapi bagi yang mereka masih puasa, biarkan. Tidak boleh dicela. Tidak boleh dituduh macam-macam. Untuk kalian amal kalian, untuk kami amal kami. Siapa yang paling benar, nanti di akhirat ada pengadilan. Nah, lalu sholat idnya kapan? Besok lebaran kedua. Nah, tetapi ya sebagai ustadz tidak boleh double dia. Hari ini kan lebaran, dia khutbah. Besok lebaran lagi, khutbah lagi. 2 kali dia khutbah, 2 kali dapat amplop. Nah, itu tidak benar. Jadi pilih salah satu. Yang khutbah hari ini sudah, besok dengan khutbah lagi. Atau besok dia khutbah, sudah, yang itulah dipilih. Nah, jadi ini sahabat-sahabat sekalian. Ya, zaman Nabi pernah terjadi dualisme lebaran. Nah, kalau ini terjadinya di awal, bagaimana? Terjadinya di awal. Ada yang menyatakan besok Jumat, ya, besok Jumat itu tanggal 1 April, ya, tanggal 1 April. Ada yang mengatakan itu hari Sabtunya tanggal 2 April itu 1 Ramadan. Tapi sebagian mengatakan, oh tidak, hari Ahadnya 1 Ramadan. Nah, ini nanti bagaimana? Ini nanti akan saya sampaikan pada kajian berikut ini. Ya, dalam slide berikutnya. Baik. Nah, mengapa bisa ada perbedaan awal Ramadan dan Idul Fitri? Kenapa bisa berbeda? Nah, ini akan kita lihat ya. Karena adanya 2 metode, ya, cara menghitung bulan, cara
mengamati bulan syamsiah maksudnya, bulan qamariyah maksudnya ya, bulan qamariyah. Nah, jadi ada dua metode. Yang pertama metode hisab, yang kedua metode ru'yat. Nah, jadi ada dua metode dia ya. Ini yang bisa membedakan kenapa beda awal Ramadan, kenapa beda awal Lebaran Idul Fitri. Ini dia, karena ada dua metode, hisab dan ru'yat. Mari kita lihat apa perbedaannya antara ru'yat dan hisab. Nah, ini sebagai tambahan wawasan. Ya, antum semua sudah paham. Ya, ini untuk menambah saja. Ya, untuk menambah wawasan saja supaya ada gambaran dalam pemikiran kita sehingga kita tidak gampang menyalahkan yang lainnya. Ya, tidak gampang. Baik. Mari kita lihat. Pertama, pengertian ru'yat. Bukan ruqyah. Kalau ruqyah itu mengobati dengan cara doa ya. Ini ru'yat. Ru'yat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang tampak setelah matahari terbenam di ufuk barat, maka di tempat itu sudah masuk bulan baru. Namun jika tidak terlihat, maka maghrib besok harinya sebagai bulan baru. Nah, ini jadi aktivitas mengamati bulan sabit. Ya. Di akhir bulan tersebut, misalnya di akhir bulan Sya'ban diamati bulan Ramadan. Di akhir bulan Ramadan diamati bulan Syawal. Begitu seterusnya. Jadi sebetulnya ru'yat ini dilakukan setiap bulan harusnya. Nah, itu. Dilakukan setiap bulan. Baik. Nah, memulai puasa dengan melihat bulan. Nih, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum fasumu 30 yauman. Artinya, dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melihat hilal bulan sabit, maka berpuasalah. Dan apabila kamu melihatnya bulan sabit berikutnya, maka berbukalah atau berlebaranlah. Apabila terhalang atas kamu tidak bisa melihat hilal itu, maka puasalah kamu 30 hari. Karena sangat tipis sekali dia dan tertutup awan. Nah, tertutup awan sehingga tidak bisa terlihat. Maka berpuasalah 30 hari. Ya. Nah, itu kalau dia di bulan Ramadannya. Kalau dia bulan Sya'ban juga begitu. Genapkanlah bulan Sya'ban itu 30 hari. Dan begitu seterusnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Nah, itu dalil pertama tentang adanya ru'yat. Yang kedua, dalil firman Allah. Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka siapa di antara kamu yang melihat bulan, maksudnya bulan Ramadan, bulan sabitnya itu, maka hendaklah ia berpuasa. Surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, jadi ini dalil adanya ru'yat, melihat. Hadisnya ada, Al-Qur'annya pun ada. Nah, baik, mari kita lihat proses melihat bulan. Nih, baik dengan mata telanjang istilahnya, mata apa adanya, atau melihat dengan menggunakan alat, teleskop, teropong, dan sebagainya. Mari kita lihat. Nah, ini yang pertama. Matahari dan bulan itu sama-sama di garis ufuk maghrib. Pas terbenam, di bawah juga itu bulan. Tuh. Ya. Bulannya tetap di bawah dia. Nah, ini namanya bulan mati. Ya, namanya bulan mati.
Nggak kelihatan bulan. Tuh, sama sekali tidak terlihat. Nah, baik, atau disebut dengan istilah lain namanya ijtima. Ya, kemudian, nah ini matahari terbenam. Oke. Kemudian bulan muncul, tetapi tepat di garis ufuk bulan munculnya. Nah, ini kurang dari 2 derajat di atas ufuk. Kurang, nampak memang sudah, tapi kurang di bawah di bawah 2 derajat di atas ufuk. Nah, maka bulan seperti itu tidak dapat dilihat. Nah, ini rumus bagi melihat bulan dengan metode ru'yat ya. Nah, kemudian matahari terbenam, bulan muncul. Tuh. Nah, dia sudah di atas ufuk, 2 derajat lebih di atas ufuk. Nah, inilah kemungkinan sudah dapat dilihat bulan itu. Nah, begitu protesnya. Makanya sebaiknya kalau bisa, kan di Indonesia ini ya banyak tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai titik-titik untuk mengamati ru'yat itu. Terbitnya bulan itu waktu maghrib. Coba itu dibuat live, siaran langsung di TV, semua stasiun TV menyiarkan itu. Ya sebagaimana pergantian tahun, ya begitu tengah malam di Irian Jaya itu hitung mundur, kan begitu. 5, 4, 3, 2, 1, der. Live dia. Kenapa tidak dibikin? Bisa di Irian Jaya terbenam matahari, Indonesia Timur. Bagaimana posisi bulan di sana? Di syuting begitu. Jujur. Kemudian nanti di Semarang, Indonesia bagian tengah, terbenam matahari. Bagaimana posisi bulan? Karena ketika maghrib di Papua, Irian Jaya, itu Indonesia tengah masih jam 5. Di sana sudah jam 6 lewat. Di Aceh, itu masih jam 4. Nah makanya begitu terbenam matahari di Indonesia tengah, bagaimana posisi bulan? Nah kemudian nanti begitu matahari terbenam di Aceh, Indonesia Barat, bagaimana posisi bulan? Coba dibuat siaran langsung seperti itu. Jangan tertutup. Kalau tertutupnya namanya tertutup, kita nggak tahu lah. Tapi kalau open, nah itu dia open namanya itu, terbuka, transparan, baru cakep, baru jujur kita namanya. Bisa kok kalau mau. Wallahu a'lam bishawab. Nah sekarang kita kepada hisab. Hisab adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan pada kalender Hijriyah. Nah, jadi hitungan matematis dan astronomis. Jadi pakai ada matematikanya, dia hitungannya, kemudian berdasarkan astronom, peredaran matahari, peredaran bulan mengelilingi matahari dan seterusnya. Nah, sekarang sudah canggih. Jadi Ramadan berapa tahun ke depan, 5 tahun, 10 tahun, itu sudah bisa ditentukan dengan hisab ini. Kapan terjadi gerhana matahari, kapan terjadi gerhana bulan, itu bisa dihitung secara ilmu hisab. Nah, ini kita lihat hisab. Nah, apakah ada dalil? Ada. Nah, sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisaba ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq
yaqilu fassilul ayati liqaumi ya'lamun. Artinya, dialah Allah yang menjadikan sinar, yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan ditetapkannya bagi bulan itu manzilah-manzilah, tempat-tempat, posisi-posisi, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu, melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu. Nah, jadi Allah menyatakan bahwa matahari itu bersinar, bulan itu bercahaya. Kenapa bersinar? Karena matahari itu sumber cahayanya. Sementara bulan tidak punya sumber, cuman pantulan. Makanya dia bercahaya, memantul. Sementara matahari bercahaya. Oke. Nah, jadi bulan itu ada posisi-posisinya, ada manzilah-manzilah. Kadang-kadang dia sabit, seperempat, penuh. Nanti kembali lagi seperempat, kembali lagi sabit, hilang. Begitu putar terus. Nah ini, jadi untuk apa? Untuk supaya kamu bisa membuat perhitungan. Bukan hisab perhitungan. Perhitungan tahun, perhitungan waktu. Nah jadi ada juga dalilnya yang pakai hisab. Pakai dalil juga, ini dalilnya Al-Quran. Surah Yunus, ayat yang kelima. Oke. Dalil hadis. Nih hadis. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadan faqala la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawhu fa in ghumma alaikum faqaduru lahu. Artinya bahwasanya Rasulullah menceritakan tentang Ramadan. Lalu beliau bersabda, janganlah kamu berpuasa sebelum kamu melihat hilal, dan janganlah kamu beridul fitri sebelum kamu melihat hilal. Jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka perkirakanlah atau hitunglah. Tuh, jadi ada juga dalilnya. Ya, dalil tentang hisab, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Oke. Nah, saran saya ini sebagai orang awam untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang memang luar biasa ya. Bapak-bapak, para penguasa dan seterusnya lah. Ini saran saya sebagai orang awam, sebagai masyarakat awam, janganlah saling mengklaim bahwa yang paling benar itu adalah ru'yat. Karena itulah yang diamalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara hisab itu adalah bid'ah. Karena Nabi tidak mengamalkan. Nah, jangan seperti itu. Tidak baik. Nanti tumbul zaik dalam kolbu. Penyakit. Penyakit ria, penyakit ujub, penyakit takabur. Tidak boleh. Kan tidak akan masuk surga orang dalam hatinya sebesar biji sawi. Kesombongan. Tuh silakan dilihat lagi di video saya sebelumnya tentang bahaya ria, bahaya ujub, bahaya takabur. Nah, jadi jangan mengklaim. Nah, kemudian pihak lainnya jangan juga mengklaim bahwa hisab adalah yang paling benar karena lebih ilmiah, lebih modern, tidak kolot. Jangan begitu. Kami kan orang-orang intelektual, orang-orang pintar. Ya kami pakai metode ilmiah. Jangan seperti itu. Tidak baik. Ya tidak baik. Jangan. Lalu bagaimana Ustadz? Nah, kalau bisa ini sebaiknya dikompromikan antara ru'yat dan hisab. Dikompromikan saja. Menurut hitungan hisab kami, itu nanti 1 Ramadan itu hari Sabtu misalnya. Nah, walaupun begitu, ayo sama-sama coba nanti kita ru'yat, kita lihat. Bisa terlihat enggak? Kan bisa seperti itu.
Jadi enaklah, karena fa aslihu baina akhwaikum, kata Allah. Damaikanlah antara saudara kamu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Kalau kita mau mendapat rahmat, bertakwa kepada Allah. Kalau kita mau dikatakan orang bertakwa, berdamai sesama kita. Ya, tidak boleh saling mengklaim, saling menuduh, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini mengapa kita ini lemah? Karena kita seperti ini. Ya, dicarilah perbedaan-perbedaan itu, ditonjol-tonjolkan. Jangan, sahabat-sahabatku sekalian. Oke ya. Nah, bagaimana cara mengkompromikannya? Apa bisa? Bisa. Ini kita lihat. Posisi bulan kurang dari 2 derajat di atas ufuk. Memang tidak dapat dilihat. Tapi dia sebetulnya sudah masuk. Itu menurut hisab. Menurut ru'yah nggak bisa dilihat. Oke. Tapi kan sudah masuk. Sudah masuk sedikit dia. Nah, ya sudah masuk dalam bulan berikutnya dia. Coba kita lihat. Nih. Pergantian hari kalau menurut tahun Syamsiah itu adalah jam 12 malam lewat 1 detik. Tuh, jam 12 malam itu. Wah, belum ganti karena pas jam 12 malam. Nah, bagaimana kalau begini? Jam 12 malam lewat berapa ini? 29 detik. Coba. Itu juga belum kelihatan kalau dari jauh. Wah, jarum pendek sama jarum panjang itu masih nyatu jam 12, berarti belum ganti hari. Kan sudah lewat beberapa detik. Nah, itu berarti kan sudah masuk dia. Itu makanya kalau pergantian tahun kan hitung mundur. Dari 10 bahkan. 3, 2, 1, hore, begitu. Masuk tahun baru. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi kompromikan saja. Nah, memang tidak dapat dilihat. Tapi menurut hitungan, nah, karena bisa jadi nggak dapat dilihat, nanti begitu hari kedua, hari ketiga, wah sudah besar sekali bulan, baru menyesal. Ada yang begitu, pernah terjadi begitu. Dikatakan, nah maaf ya, kita khilaf. Tuh. Bagaimana kalau begitu? Nah, jadi ya cobalah dikompromikan. Baik, nih di masa Rasul, kalau mau kita ini apa namanya itu ya, mengkompromikan dengan baik, di masa Rasul waktu sholat itu berdasarkan matahari, peredaran matahari, melihat matahari, ru'yat matahari, di mana posisi matahari. Mari kita lihat hadisnya. An Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala waktu zuhri idza zalati syamsu wa kana zillur rajuli katulihi malam yahdur al-asr wal waqtul asri malam tasfarra asy-syamsu wa waqtu salatil maghribi malam yaghib syafaqu wa waqtu salatil isya'i ila nisfil laili al-awsati wa waqtu salatil subhi min tulu'il fajri malam tatlu asy-syamsu fa idza tala'at syamsu fa amsik anis salati fa innaha tatlu'u baina qarnai syaiton. Mari kita lihat artinya. Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah bersabda, waktu sholat zuhur adalah jika matahari telah condong. Dari ubun-ubun condong sedikit, bergeser sedikit. Dan bayangan seseorang seperti panjangnya selama belum tiba waktu asar. Jadi kalau asar, bayangannya lebih panjang sedikit dari bendanya. Dan waktu sholat asar, selama matahari belum menguning, maka waktu sholat maghrib selama mega merah syafaq belum menghilang, dan waktu sholat isya hingga tengah malam, dan waktu sholat subuh semenjak terbit fajar selama matahari belum terbit. Jika matahari terbit, maka janganlah melaksanakan sholat padanya, sebab ia terbit di antara 2 tanduk setan. Nah, itu dia ya. Nah, jadi di masa sekarang ketika mau sholat, kan orang pakai hisab. Artinya apa? Ngelihat jam. Udah masuk waktu belum? Jam berapa sekarang? Jam 12 lewat 1. Ah, sudah zuhur.
Kalau mau jujur, nih dia, kalau mau betul-betul ngikutin sunnah Nabi, jangan lihat jam. Keluar, lihat matahari. Tanamkan tongkat di tengah-tengah. Tuh, bagaimana? Mendung pula. Nah, berarti nggak salah Zuhur lah, nggak nampak matahari. Nah, jadi seperti itu. Jangan, makanya dikompromikan dia. Di zaman Nabi nggak ada jam, nggak ada. Jadi menentukan waktu sholat itu lihat matahari. Zaman sekarang orang pakai jam, bahkan di masjid pakai timer dia. Bunyi dia, tit, 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 masuk. Tuh. Jadi kan ini kalau kita berpikir seperti ini, aman kita, tenang kita. Nggak usah saling ngotot begitu. Oke, jadi ada kan? Ayo coba, mau jujur-jujuran kita. Baik, nih ini dia ilustrasinya. Kita berdiri di tengah-tengah. Di atas itu matahari. Nah, lewat sedikit bergeser zuhur. Kemudian bayang-bayang lebih panjang. Asar. Matahari terbenam ke barat, maghrib. Lewat warna merah-merah, ufuk merah di barat, isya. Terbit fajar, subuh. Terbit matahari. Jangan sholat di situ. Karena disitulah setan itu tegak dia. Berdiri dia. Matahari terbenam, matahari terbit. Nah, ini ilustrasinya. Baik. Nah, kita lihat pelaksanaan puasa setiap harinya itu melihat matahari setiap harinya. Nah, kalau mau jujur melihat matahari, tapi kan kita tidak lihat jam. Mari kita lihat firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus syiyama ilal lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang waktu malam. Tuh, jadi kalau mau jujur-jujuran, ketika kita sahur, untuk membedakan sudah masuk waktu subuh, kita memulai puasa atau belum, ambil benang hitam, ambil benang putih, matikan lampu. Nampak nggak? Kan repot. Kenapa? Zaman dulu belum ada jam. Nah, makanya sekarang kita pakai jam. Jam berapa ini subuh? Oh, sudah masuk. Kalau imsak itu masih boleh makan di kita ya. Karena imsak itu di kita 10 menit sebelum subuh. Nah, jadi ini katakan imsak sesungguhnya itu waktu subuh itu. Nah, kalau mau jujur-jujuran, ngikutin Nabi, ngikutin ayat, ambil benang putih, ambil benang hitam, taruh. Bisa nggak kelihatan benang putih? Kalau kelihatan, nah itu berarti sudah imsak. Kan nggak begitu gitu. Pakai jam. Itu jam itu hisab, hitungan dia. Nah, jadi ini dikompromikan. Supaya hati kita lembut. Tidak ada sombong dalam hati kita menganggap paling benar. Tidak. Na'udzubillah. Percuma ilmu kita banyak, amal kita banyak. Kalau dalam hati ada merasa paling benar. Kelompok kami paling benar. Kami paling nyunnah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sahabat-sahabatku sekalian. Ad-dinun nasihat. Agama ini saling menasihati. Untuk diri saya, keluarga saya, dan untuk kita semua. Baik, ya. Nah, selanjutnya, uniknya ibadah Ramadan. Nah, di sini kita lihat uniknya. Kalau ibadah sholat tadi, itu pelaksanaannya itu berdasarkan peredaran matahari. Atau berdasarkan syamsiyah dia. Tuh, kalau sholat, matahari dia yang dijadi patokan waktunya. Kemudian ibadah haji berdasarkan peredaran bulan Qamariyah, yaitu bulan Syawal, dari Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Tuh, dari Syawal sudah boleh kita berangkat melakukan ibadah haji. Tuh. Ya, sampai nanti Dzulqa'dah. Sampai nanti Dzulhijjah sudah boleh, nanti puncaknya Dzulhijjah. Berangkat itu boleh Syawal. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi berdasarkan bulan Qamariyah. Nah, kemudian kalau ibadah saum Ramadan ini berdasarkan syamsiyah juga, berdasarkan Qamariyah juga. Memulai dan mengakhiri berdasarkan Qamariyah, melihat bulan. Awal bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan. Tapi setiap harinya berdasarkan syamsiyah.
berdasarkan matahari. Nah, sebagaimana ayat tadi. Ya, masuk waktu subuh matahari, nah, berarti udah imsak. Terbenam matahari, berarti berbuka puasa. Nah, itulah uniknya saum Ramadan ini. Dua-dua dipakai dia. Ya, dua-dua dipakai dia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai jumpa lagi, ini semoga bermanfaat. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita simpulkan di sini tentang ru'yat dan hisab? Dipilih. Mau cenderung kepada hisab, silakan. Mau cenderung kepada ru'yat, silakan. Tapi jangan saling menyalahkan. Yang terbaik coba dikompromikan, itu paling aman dia. Ya, dan dibuat live ketika melakukan ru'yat itu. Nah, ini saja mungkin. Mari sama-sama kita tutup ya pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.